Apa yang akan Anda lakukan jika Anda telah menyadari bahwa Anda tidak bisa lagi membayar pinjaman online Anda pada saat mendekati jatuh tempo? Ya, apa yang akan Anda lakukan jika kontak darurat Anda dihubungi oleh pinjol? Ya, dan apa yang Anda akan katakan ke keluarga Anda jika DC pinjol datang ke rumah? Nah, di video ini saya akan memberikan cara atau solusi gagal bayar pinjol yang sudah teruji dan sudah diaplikasikan atau diterapkan oleh saya sendiri dan teman-teman saya ya. Yang mana cara ini ya terbukti sangat ampuh sampai-sampai gagal bayar pinjol itu adalah hal sepele ya, hal yang paling sepele. Oke, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, lingkungan atau sosial kita selalu mengajarkan untuk berhati-hati dalam melangkah, ya. Lingkungan atau sosial kita itu selalu memberitahu, selalu menginfluence kita untuk berhati-hati dalam melangkah. Oke, agar tidak terjadi kesalahan atau agar kita tidak berbuat salah, gitu ya. Sehingga banyak dari kita yang tidak mau mencoba, ya. Banyak dari kita yang takut untuk mencoba karena takut hasilnya gagal, gitu ya. Sehingga kita jarang atau bahkan tidak pernah dihadapkan pada situasi atau pada permasalahan yang mengharuskan kita berpikir mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oke ya, jika kita jarang atau tidak pernah terlatih untuk mencari solusi, ketika ada suatu permasalahan yang datang, dan masalah yang datang itu adalah masalah yang baru, yang tidak pernah Anda lalui sebelumnya, maka ibarat gunung meletus, tidak perlu mengeluarkan asap dulu, ya, tapi langsung mengeluarkan lavanya, gitu ya. Yang artinya kepanikan langsung muncul, ya, ketakutan yang sulit dibendung. Oke, susah untuk berpikir jernih hingga akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di sini adalah jika Anda telat bayar atau gagal bayar di pinjol, janganlah panik. Ya, janganlah panik, janganlah takut, tenang saja. Ya, tenang saja. Saya lebih dulu daripada Anda. Oke ya, tenang saja, oke. Karena apa ya? Ini hanyalah masalah hutang. Oke, hutang Anda, hutang kita ke perusahaan pembiayaan. Oke, ini hanyalah masalah hutang Anda ke perusahaan penyedia hutang. Ya, oke ya. Bukan hutang ke perusahaan yang lain, bukan hutang ke perusahaan Pertamina, ya, bukan hutang ke perusahaan elektronik, oke, bukan hutang ke KFC, McDonald, Starbucks, ya. Tapi Anda berhutang ke perusahaan yang produknya itu menyediakan hutang juga, gitu loh ya. Semua perusahaan ya sudah mengkalkulasi resiko-resiko apa saja yang akan datang pada perusahaannya. Oke, misal Pertamina, mereka sudah mengkalkulasi ya bagaimana jika bensin itu mulai habis bahannya, ya. Bagaimana jika stok ayam di KFC masih menumpuk namun sedikit penjualannya, ya. Bagaimana jika perusahaan elektronik ya rusak semua barangnya. Oke. Semua perusahaan itu sudah memperhitungkan hal itu, ya. Dan perusahaan tersebut ya masih fine-fine saja, oke, jika hal itu terjadi, ya. Mereka semua menyanggupi dan menyadari atas semua resiko yang akan terjadi. Oke, jadi buat apa Anda mempermasalahkan hutang pinjol pada perusahaan penyedia hutang? Ya, yang perusahaannya pun sudah tahu kalau akan banyak yang gagal membayar pinjaman. Ya, untuk apa Anda mempermasalahkan, mempusingkan ya pada perusahaan penyedia utang, yang perusahaannya pun sudah tahu ya, sudah tahu resikonya kalau akan banyak yang gagal membayar pinjaman. Oke. Jadi Anda tidak perlu mencemaskan hal-hal yang umum terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Ya, Pertamina kebocoran gas biasa saja. Ya, PDAM kelangkaan air biasa saja, bahkan Anda pun sabar menunggu airnya muncul kembali. Ya, pernah ya lama gitu ya, 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Anda menunggu dengan sabar ya, dan PDAM-nya pun biasa-biasa saja, oke. Pinjol, bank, leasing, banyak yang nunggak, biasa saja ya. Mereka masih berdiri sampai sekarang, oke. Satu-satunya yang akan membangkrutkan suatu perusahaan jika Anda takut
ya, Anda galbay takut perusahaannya bangkrut, ya saya kasih tahu nih ya, satu-satunya yang akan membangkrutkan suatu perusahaan adalah tidak adanya konsumen atau tidak ada marketnya, tidak ada yang beli. Gitu ya. Itulah ya yang bisa membangkrutkan suatu perusahaan, oke. Jadi yang harus Anda tanamkan adalah gagal bayar pinjol atau menunggak angsuran di pinjol adalah hal biasa bagi semua nasabah, bahkan masyarakat di Indonesia, ya. Dan juga hal biasa bagi perusahaan tersebut, ya. Mereka mereka pun menyadari ya akan adanya gagal bayar. Jadi tidak ada yang genting, tidak ada permasalahan yang spesial dalam hal gagal bayar pinjol. Oke, ya. Makanya bagi saya maupun bagi OJK ya, nasabah menunggak atau nasabah gagal bayar itu sudah hal lumrah dalam dunia finance. Oke, tidak ada yang spesial sama sekali, tidak ada yang genting. Oke ya, masalah yang spesial dalam pinjol itu adalah bunga dan denda yang besar, tenor yang singkat, dan cara penagihan dari debt collector pinjol yang sangat-sangat tidak beretika. Sudah itu saja. Ya, kalau leasing, bank ya tidak pernah memaki-maki kontak daruratnya. Ya, kalau leasing dan bank tidak pernah menyebarkan data nasabahnya. Oke, kalau leasing dan bank tidak pernah mempermalukan nasabahnya di sosial media manapun, membuat poster maling, membuat poster prostitusi, lalu disebarkan ke semua kontak, ya. Tidak ada praktek-praktek penagihan seperti itu di leasing dan juga bank, gitu ya. Oh iya, Bang, tidak ada Bang di leasing dan bank itu nggak seperti itu, tapi jaminan kita disita, gitu kan ya. Belum tentu, ya. Belum tentu leasing dan bank itu langsung menyita ya jaminan Anda, motor Anda, mobil Anda, rumah Anda, belum tentu. Ya, Anda pasti nih ya, pasti nih ya, Anda akan diberikan waktu 3 bulan sampai 4 bulan untuk mengusahakan cicilan Anda agar jaminan Anda tidak ditarik atau disegel. Gitu ya. Anda akan diberikan waktu. Oke. Tapi kalau dipinjol telat sehari, bahkan belum telat pun Anda sudah dimaki-maki, ya. Belum telat pun kondar Anda sudah di-miss call, ya, apalagi kalau telat, ya. Situlah bedanya leasing dan bank itu, apa, ya leasing dan bank itu berbeda gitu ya dengan pinjol gitu ya. Namun kesimpulannya bukan di situ, ya. Kesimpulannya adalah nasabah yang gagal bayar, nasabah yang menunggak adalah hal paling lumrah yang terjadi di dalam dunia atau perusahaan finance ataupun keuangan gitu ya. Jadi gagal bayar pinjol itu biasa saja ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke. Nah, setelah Anda mengetahui bahwa gagal bayar adalah hal lumrah yang terjadi di perusahaan finance ya, bahkan di pinjol pun itu adalah hal yang biasa saja. Sekarang kita hanya perlu mempersiapkan alibi-alibi agar gagal bayar di pinjol tidak mengganggu kehormatan kita atau kita itu tidak malu saat gagal bayar pinjol gitu ya. Bagaimana solusinya? Solusi yang sudah diuji oleh saya dan teman-teman saya gitu ya. Nah, tapi untuk catatan terlebih dahulu ya, solusi ini hanya untuk orang yang panikan gitu ya, untuk orang yang tidak mau malu walaupun hanya sementara gitu ya. Kalau saya kalau bayar pinjol ya, tidak peduli mau orang itu tahu, mau orang itu nggak tahu, terserah ya. Saya sudah berhenti memperdulikan anggapan orang lain kepada saya, yang mana jika saya selalu peduli ya pada anggapan orang lain, pada omongan orang lain, hidup saya selalu stuck, tidak ada kemajuan ya. Karena orang lain pun ya sebenarnya punya masalah sendiri, punya problem yang lebih berat dan memalukan daripada kita sebenarnya ya. Dan orang lain yang kita khawatirkan anggapannya itu pada akhirnya pun melupakan masalah kita. Ya, tidak peduli sama sekali dengan kita, gitu ya. Jadi buat apa kita ini khawatir dengan pendapat orang lain? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, solusi yang sangat ampuh yang sudah diuji oleh saya dan teman-teman saya ini saat galbay pinjol adalah dengan mengatakan hutang itu bukan hutang saya, ya. Apa yang akan Anda lakukan jika kontak darurat Anda dihubungi oleh pinjol? Ya, Anda bilang ke kondar Anda bahwa ada orang yang pinjam data Anda untuk minjol. Sudah, sesimpel itu, ya. Anda tentukan saja sendiri siapa yang pakai data Anda untuk minjol itu. Ya, atau Anda bilang si Agus lah gitu ya, teman kantor kayak, teman main kayak gitu ya, teman kuliah banyaklah pokoknya gitu ya. Nah,
Kalau kondar Anda nanya, ya kenapa saya dijadikan kontak darurat, Anda bilang, "Tidak ada yang menjadikan Anda sebagai kontak darurat." Ya, itu semua dari aplikasi pinjolnya yang merekam chattingan WhatsApp, telepon, dan SMS. Itu di luar kendali saya. Oke, ya. Lalu kalimat penutupnya, "Sekarang saya sedang menghubungi si Agus ini, pengen ketemu dengan si Agus ini untuk bilang segera bayar pinjolnya, segera diselesaikan." Gitu ya. "Tenang saja, ya, Anda tenang saja, oke? Mas, tenang aja, Mas." Gitu ya. Lalu Anda bilang lagi, "Kalau ada yang menghubungi Anda lagi dari pinjol, bilang tidak kenal sama sekali dengan saya." Gitu ya. "Kenapa waktu pencairan tidak telepon saya?" Gitu ya, tidak telepon kondar, gitu ya. "Kenal atau enggak, kenapa asal ACC saja?" Gitu ya. "Intinya saya tidak kenal dengan si penghutang itu." Gitu ya, oke ya. Nah, cara itu juga berlaku jika ada DC lapangan berkunjung dan orang rumah menyatakan atau menanyakan ya, menanyakan hal itu kepada Anda, menanyakan hutang itu gitu ya, "Itu kenapa itu ada DC lapangan pinjol ke sini?" Gitu ya. Bilang, "Data saya dipakai orang lain, saya juga nyesel sudah bantu dia ya, tapi tidak dibayar," gitu ya. "Sekarang saya mau ketemu dengan dia, suruh lunasin hutangnya," gitu ya. Cara itu juga berlaku jika Anda terkena penyebaran data, gitu ya. Jadi ya, data saya dipinjam, itu bukan hutang saya, itu yang paling ampuh, ya. Itu yang akan membersihkan nama Anda, gitu ya. Satu cara lagi yang masih ampuh sampai sekarang, data saya kena hack dan disalahgunakan, gitu ya. Anda tinggal pilih saja cara mana yang paling cocok untuk Anda, gitu ya. Apakah cara yang pertama, yaitu hutang itu bukan hutang saya, data saya dipakai teman untuk minjol ya, atau yang kedua, ya, data Anda kena hack, data saya kena hack dan disalahgunakan, gitu ya. Atau seperti saya, ya, saya tidak peduli dengan pinjol, ya. Mending saya cari uang yang banyak saja, gitu kan ya. Oke ya, saya di sini ya bukan mengajarkan Anda untuk berbohong, tetapi karena penagihan dari DC pinjol ini yang sudah keterlaluan, yang bisa membuat seseorang ini malu, ya. Bahkan sampai ada korban yang mengakhiri hidupnya hanya karena penagihan pinjol yang sangat kasar dan tidak beretika, gitu ya. Kenapa tidak kita selamatkan diri kita dengan cara yang sudah saya infokan, oke. Jadi kesimpulan dari video ini adalah gagal bayar itu hal paling lumrah yang terjadi di dunia finance atau keuangan gitu ya. Bukan masalah berat atau spesial seperti yang Anda bayangkan, oke? Semoga video ini membantu, sampai jumpa di video selanjutnya.